Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tes Septia Puspitasari, NIM 098 sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Husyatul Absoriyah, NIM 100, sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Iqbal sebagai pemateri 3. Pertama, pengertian fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ini atau siklus bisnis bervariasi dalam intensitas dan jangka waktunya. Kenaikan dan penurunan biasanya meliputi negara dan bahkan mempengaruhi seluruh dimensi dari kegiatan ekonomi, tidak hanya tingkat pengangguran dan produksi. Kemudian ada teori fluktuasi ekonomi, terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori real business cycle. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan di sektor real disebabkan oleh faktor alami di sektor industri, seperti terjadinya technological shock yang membuat produktivitas meningkat, yang kemudian berakhir pada perekonomian yang semakin meningkat. Dengan kata lain, fluktuasi ekonomi di sektor real seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan investasi merupakan hasil reaksi dari individu-individu terhadap perubahan dalam perekonomian. Pertama, resesi atau kemunduran teknologi dan output. Intensif untuk bekerja menurun karena teknologi produksi menurun. Asumsi lain yang juga penting dalam teori ini adalah netralitas uang dalam perekonomian. Hal ini berlaku juga untuk jangka pendek, di mana kebijakan moneter tidak akan mempengaruhi variabel-variabel real, seperti output dan kesempatan kerja. 2. Teori bisnis cycle Keynesian. Teori ini percaya bahwa upah dan harga bersifat kaku atau sulit berubah, sehingga peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian. Karena teori ini dibangun di atas model permintaan agregat dan penawaran agregat tradisional, maka dalam teori ini dikatakan bahwa perubahan harga dari biaya sekecil apapun akan memiliki dampak makroekonomi yang besar karena adanya eksternalitas permintaan agregat. Yang ketiga, teori bisnis cycle moneter. Teori ini menekankan pada pentingnya guncangan permintaan, khususnya terhadap fluktuasi ekonomi, tetapi hanya dalam jangka pendek. Dalam bisnis cycle moneter dan Keynesian, uang mempengaruhi output, sedangkan dalam teori real business cycle menyatakan bahwa output mempengaruhi uang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta utama dalam fluktuasi ekonomi. Fakta utama ini ada 3, yaitu yang pertama, fluktuasi ekonomi tidak teratur dan tidak dapat diramalkan. Fluktuasi ekonomi seringkali disamakan dengan siklus ekonomi. Pada kenyataannya itu berbeda karena siklus ekonomi itu biasanya mengikuti pola. Akan tetapi fluktuasi ekonomi itu berubah-ubah sifatnya. Perubahan-perubahan ini biasanya diakibatkan oleh pendapatan penurunan suatu negara itu menurun dan negara tersebut sedang mengalami resesi ekonomi. Yang kedua yaitu kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Maksud berfluktuasi bersama-sama ini yaitu komponen ekonomi dalam suatu negara tersebut saling bergerak bersama atau saling mempengaruhi. Contohnya atau dapat dimisalkan PDB real adalah variabel yang sering digunakan untuk memantau perubahan jangka pendek yang terjadi dalam perekonomian karena hal ini merupakan alat ukur kegiatan ekonomi yang paling komprehensif. Atau dapat dikatakan ketika PDB real suatu negara tersebut turun, maka akan diikuti oleh penurunan pendapatan baik personal maupun perusahaan, penurunan konsumsi, penurunan investasi, dan penurunan omset. Yang ketiga yaitu saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Dengan kata lain, ketika PDB real menurun, tingkat pengangguran meningkat. Fakta tersebut tidak
tidak mengwujudkan ketika perusahaan memilih untuk memproduksi sedikit jumlah barang dan jasa, mereka memberhentikan pekerjanya dan memperluas cakupan pengangguran. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai permintaan dan penawaran agregat fluktuasi ekonomi. Yang pertama yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan untuk barang dan jasa dalam perekonomian. Terdapat beberapa alasan apabila suatu kurva permintaan agregat memiliki hubungan negatif. Yang pertama yaitu tingkat harga dan konsumsi. Penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, dan kemudian mereka akan terdorong untuk lebih banyak membelanjakan uangnya. Peningkatan pengeluaran konsumen ini berarti juga meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang kedua yaitu tingkat harga dan investasi. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga negara yang akan mendorong pembelanjaan barang-barang investasi dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang ketiga yaitu tingkat harga dan ekspor neto. Seperti dapat kita misalkan, jatuhnya tingkat harga di Amerika Serikat menyebabkan jatuhnya suku bunga di negara tersebut. Terdepresinya nilai tukar real yang kemudian mendorong ekspor neto Amerika Serikat dan meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa. Yang kedua yaitu tentang penawaran agregat. Penawaran agregat menyatakan bahwa jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai perusahaan. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat mempunyai arah positif. Beberapa teori yang digunakan ketika kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori kekakuan upah, yaitu penurunan tingkat harga yang tidak terduga akan meningkatkan upah real, menyebabkan perubahan memperkerjakan lebih sedikit pekerja dan memproduksi jumlah barang dan jasa yang lebih sedikit. Yang kedua, teori kekakuan harga. Tingkat harga rendah yang tidak terduga membuat perusahaan-perusahaan terkena dampak harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan, dan mereka menekankan penjualan serta membuat perusahaan-perusahaan tersebut harus memotong produksi. Yang ketiga, teori kesalahan persepsi, di mana tingkat harga rendah yang tidak diduga membuat para penawar berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh, yang juga mengakibatkan jatuhnya produksi. Dan cara mengatasinya. Menurut beberapa penyebab terjadi fluktuasi ekonomi. Yang satu, fluktuasi dari pemerintah. Unsur pemerintah dinilai sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya fluktuasi. Sebab kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa saja pengaruh pada naik turunnya harga barang. Dua, fluktuasi arah ekspektasi. Mungkin saja bisa pemerintah memiliki ekspektasi pada suatu hal. Dengan adanya ekspektasi tersebut, maka akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan harapan agar apa menjadi ekspektasi bersama bisa terwujud. Tiga, akibat adanya spekulasi sendiri mungkin bisa dilihat sebagai suatu pengamatan yang berusaha untuk melihat suatu hal. Jadi hal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang mengandung berbagai resiko, bisa dinilai berbahaya. 4. Adanya transaksi internasional merupakan suatu hal asing dan itu transaksi ini sudah tentu akan turut berpengaruh pada fluktuasi. Sebab pada dasarnya naik dan turunnya harga barang turut bergantung pula pada transaksi yang terjadi di pasar. 5. Fluktuasi karena penawaran. Di dalam setiap transaksi yang terjadi tentunya terdapat penawaran di dalamnya. Sebagai transaksi bisa terjadi setelah penawaran barang. 6. Adanya permintaan.
bukan hanya penawaran saja yang dipengaruhi secara langsung pada barang, melainkan juga permintaan. Biasanya permintaan yang semakin meningkat membuat harga barang semakin naik. Cara mengatasi fluktuasi ekonomi: 1. Menetapkan kebijakan makro. Kebijakan makro ekonomi pada dasarnya merupakan suatu rencana dan tindakan dari pemerintah untuk memberikan pengaruh pada seluruh hal yang berkaitan dengan perekonomian. 2. Mempertahankan nilai mata uang. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai mata uang negara. 3. Mempertahankan tingkat inflasi. Mempertahankan tingkat atau laju inflasi juga bisa dilihat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi fluktuasi. 4. Merencanakan jumlah supply dan demand. Untuk mengatasi guncangan pada harga barang, maka sebaiknya dilakukan perencanaan terhadap jumlah supply dan demand. Sebab pada dasarnya supply dan demand bisa mempengaruhi pada harga barang. Contoh kasus, beberapa fluktuasi ekonomi terbesar dalam ekonomi dunia sejak tahun 1970 muncul di dunia perminyakan di Timur Tengah. Minyak mentah adalah memasuki penting untuk konsumsi barang dan jasa. Dan banyak minyak dunia berasal dari Arab Saudi, Kuwait, dan daerah Timur Tengah lainnya. Ketika peristiwa biasanya peristiwa politik mengulangi penawaran minyak tanah, minyak mentah yang mengalir dari wilayah ini, harganya minyak akan naik seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi bensin dan banyak produksi lainnya mengalami biaya produksi yang meningkat. Akibat adalah pergerakan ke arah ini pada berupa penawaran akibat yang pada dinilai akan mengarah pada skalasi. Peristiwa pertama yang menyebabkan transmisi ini terjadi pada sekitar 1970-an. Negara memiliki cadangan minyak ini bergabung sebagai anggota OPEC, Organisasi Negara Pengekspor Minyak. OPEC ini sebuah kelompok penjual perusahaan untuk memberikan persaingan dan mulai produksi guna menaikkan harga. Dan dengan harga minyak naik cukup tinggi dari tahun 1973 hingga 1975, harga minyak hampir 4 kali lipat. Banyak negara mengimpor minyak di dunia mengalami inflasi dan resesi secara bersama. Akibatnya tingkat inflasi sebagai diukur oleh IHK serta pengangguran naik sebagaimana diukur oleh IHK mencapai 14,2% pada tahun 1974 dan pengangguran naik 4,8% menjadi 8,3% pada tahun 1975 di Amerika Serikat. Dan dari 2,7% menjadi 4% di Prancis. Di Asia Tenggara mengimpor minyak secara khusus terkena dampak parah dari inflasi yang naik ke 30% untuk Asia secara keseluruhan pada tahun 1975. Di Singapura dampak pada pengangguran tidak begitu nyata di Asia karena pada masa itu sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor pertanian dan data pengangguran tidaklah begitu akurat, tetapi pengangguran di depan naik. Dan ingin mengetahui lebih lanjut, buka buku di pengantar ekonomi makro pada halaman 1033 tentang fluktuasi ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.